balik lagi bareng Tatza. Hai, hari ini kita bakal belajar Advanced Macro atau Makroekonomi 2. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang expectation. Hal pertama yang mau kita bahas adalah pembentukan ekspektasi. Nah, ini bentuknya ada beberapa nih. Jadi ekspektasi itu ada yang no expectation, kemudian ada static expectation, terus ada adaptive, terus ada regresif, selanjutnya ada rational expectation. Oke, nah kalau no expectation ini artinya kita emang nggak expect apa-apa. Misalnya contohnya kita kalau ngomongin expected inflation gitu, ya udah kita ekspektasinya 0 gitu, nggak ada ekspektasinya. Kemudian kalau static artinya ekspektasi kita tentang masa depan itu sama kayak ekspektasi kita di masa sekarang, dan sama juga dengan ekspektasi kita di masa sebelumnya itu. Nah, kalau adaptif sama regresif nih mirip, mereka pakainya tuh dia ngasih bobot. Jadi si lambda ini itu beban sebagai fungsinya buat adjusting. Nah, bedanya kalau di regresif lambdanya itu diperoleh dari proses regresi pakai data time series biasanya. Nah, gitu. Nah, kalau rational expectation ini adalah ekspektasi yang kita menyusunnya itu menggunakan seluruh informasi terkait yang tersedia. Artinya kalau kita mau ngomongin inflasi gitu, ada harga, ada permintaan gitu. Jadi semuanya di-include. Nah, ini untuk expectation formation. Selanjutnya kita bakal bahas tentang adaptive expectation. Ingat lagi, berarti ini yang dia pakai lambda ya. Misalnya kita punya structural equation kayak gini. Oke. Seperti biasa, ini kita namain. Yang equation 1 ini tuh dia IS. Yang harus diingat adalah di sini R-nya sekarang nggak lagi sama dengan I, karena expected inflation kita nggak sama dengan 0 itu. Nah, terus yang kedua ini LM kayak biasa. Yang ketiga ini adalah actual inflation, perubahan ya. Yang keempat ini namanya error learning model. Ini sebenarnya modifikasi dari si ini yang awal yang kita bilang adaptif itu. Dia ini kan perubahan ekspektasi inflasi, ini bobot adjusting, dimana lambdanya itu antara 1 dan 0. Yang ini itu actual inflation, ini expected inflation. Nah, selanjutnya kita mau cari nih, kalau tahu kayak gini gimana ekspektasinya, pembentukan ekspektasinya. Berarti kalau dari equation 4 P dot itu kan berarti ini kan dikurang
selisih kan, dia selisih antar waktu gini ya. Jadi dia sama dengan lambda dikali P dot. P dot artinya delta P per P untuk tahun sebelumnya dikurang expected di tahun sebelumnya. Nah ini notasinya jadi kayak gini doang, min 1 tuh biasanya kita nulisnya T min 1, terus kalau nggak ada itu T gitu. Nah berarti kalau kayak gini kita bisa lihat kalau expect itu adalah lambda delta P per P di tahun sebelumnya dikurang lambda expected tahun sebelumnya ditambah lambda ditambah V expected tahun sebelumnya, yang ini, yang di sebelah kiri dipindah ke kanan. Nah berarti kita simplifikasi, berarti ini sama dengan lambda kali delta P per P tahun sebelumnya dikurang ditambah 1 min lambda kali V expected tahun sebelumnya. Berarti kalau kita bikin V expected min 1 tinggal ini aja mundur ya, berarti jadinya lambda delta P per P min 2 ditambah 1 min lambda IE min 2. Berarti buat IE min 2 lambda delta P per P min 3 ditambah 1 min lambda VE min 3. Nah udah gini aja terus. Nah dari sini kita bisa nih ngelakuin substitusi. Ini disubstitusi ke sini, terus nanti ini disubstitusi ke sini. Nanti kita bakal dapat jadinya V expected kita ini sama dengan lambda kali delta P per P min 1 yang pertama kan, ditambah 1 min lambda dikali ini si VE min 1 nya dimasukin lambda delta P per P min 2 tambah 1 min lambda masuk lagi lambda delta P per P min 3 ditambah dimana sebenarnya si ini bisa disubstitusi lagi ya nanti sama yang seterusnya. Ini kalau disederhanain jadinya bakal yang sini bakal tetap nih. Oh enggak, sorry. Kita bakal bikin seluruh lambda keluar ya. Jadi lambda di sini, ini semuanya bakal punya lambda nih, lambda di sini, dan seterusnya. Lambdanya keluar, lambda dikali delta P per P
min 1 ditambah yang sini sisanya 1 min lambda delta P per P min 2 ditambah 1 min lambda kuadrat ya, karena yang ini kali masuk ke sini. Karena ini kan antara 0 dan 1 kan, 1 min lambda itu pecahan. Artinya kalau dia dikuadratin, ini hasilnya bakal jadi lebih kecil. Makanya kita jadi punya kesimpulan dengan adaptive expectation, expected inflation itu dipengaruhi oleh ini, inflasi actual di tahun-tahun sebelumnya, oleh past inflation ya, inflasi di tahun-tahun sebelumnya dengan bobot yang makin lama makin kecil. Dan ini bisa kita bilang, kalau mau kita gambarin, ini ceritanya ada peningkatan dari misalnya inflasinya X ke 2X. Nah ini forecast kita tuh bentuknya bakal jadi kayak gini, ini terus ini. Jadi ada, kita bilangnya ini gradual increase. Dimana yang ini areanya, jadi naiknya tuh pelan-pelan karena bobotnya lama-lama makin kecil. Ini kita namain forecast error. Gitu. Terima kasih sudah nonton.